Ya, kemarin kan dulu HP saya. Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini suaranya kok pada tidur kali ya? Ayo dong semangat. Ini siapa nih? Desi. Kok nggak ada suaranya? Kecil suaranya. Oke. Jadi masih semangat nggak ini belajar secara daring? Masih, Bu. Oke, jadi langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah bilang kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yaitu mengenai persamaan garis lurus. Oke, jadi untuk itu sebelumnya di grup saya share ya video pembelajaran. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan juga dalam bentuk PPT. Cuman nanti kalian bisa pahami lagi dari video yang saya share. Jadi kita di sini akan memahami yang di PPT dulu ya, anak-anak. Baik, Bu. Tolong PPT-nya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke. Slide pertama. Jadi di sini saya akan jadi di sini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Jadi sebelum anak-anak tahu apa sih sebenarnya itu persamaan garis lurus, saya ada nih 5 gambar di PPT ini. Oke. Jadi ya, kalian dapat lihat kan di layar? Dapat, Bu. Nah, di layar itu ada dia 5 gambar. Jadi saya mau tanya, apa yang kalian lihat pertama kali dari kelima gambar tersebut? Ada yang bisa? Garis. Garis-garis saja? Ya. Garis, iya. Jadi kelima gambar tersebut adalah sama-sama dia bidang kartesius. Jadi garis yang digambarkan di bidang kartesius. Jadi di setiap gambar tersebut ya dapat kalian lihat semua bahwa semua gambarnya itu beda. Nah, gambar yang pertama itu dia garisnya lurus ya. Dia garisnya lurus atau horizontal. Kenapa ini slide-nya nih? Nah, sedangkan gambar yang kedua, dia itu garisnya melengkung ke atas. Ya, Bu. Untuk gambar yang ketiga, dia garisnya melengkung ke atas. Sedangkan gambar keempat ya, dia itu berbentuk love. Dan yang terakhir yaitu dia persamaan garisnya itu dia lurus. Jadi saya mau tanya nih, di antara kelima ini, mana yang merupakan garis lurus? Garisnya lurus. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Nomor 1 aja? Sama 5. Nomor 1 dan nomor 5.
Yang lainnya seperti gambar 2, gambar 3, gambar 4 itu dia gambar itu garisnya melengkung ya. Iya, Bu. Nah, jadi dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa, tolong slide selanjutnya, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Seperti gambar yang sebelumnya ya. Dia berarti persamaan garis lurus adalah yang grafiknya dia lurus. Jadi bentuk umum dari persamaan garis yaitu Y sama dengan MX ditambah T. Jadi di mana seperti yang kita lihat ini ya. Ini saya akan. Bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Di mana M-nya itu merupakan gradien atau kemiringan. Dan C yang kita ketahui yaitu konstantanya. Jadi misalkan ada sebuah contoh ya, contoh ini. Misalkan diketahui sebuah contoh, nomor 1. Y sama dengan 2X ditambah 4. Contoh nomor 2, 3Y sama dengan X dikurang 5. Dan nomor 3, 2Y ditambah X kurang 5 sama dengan 0. Ketiga contoh tersebut merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi dapat kita lihat ya, di mana ketiga contoh tersebut syaratnya yaitu nilai Y ini dia harus berderajat 1. Begitu juga dengan si X ini dia harus berderajat 1. Itulah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa X dan Y itu tidak boleh berderajat 2 atau pangkat 2. Disebut persamaan garis lurus apabila X dan Y tersebut hanya memiliki pangkat 1. Nah, jadi dapat kita ketahui ya, dari bentuk umumnya itu nilai si M dari contoh nomor 1 yaitu 2, si 2 ini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar bahwa ada gambar itu ya, gambar di sampingnya bidang kartesius. Itu merupakan dari gambar yang contoh nomor 1, yaitu persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Itu. Y sama dengan. Jadi bagaimana cara menggambarkan persamaan ke dalam bentuk bidang kartesius ini? Nah, nanti itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Oke, next. Nah, jadi tadi kita kan telah mengetahui bagaimana contoh dari persamaan garis lurus tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanya nih kepada anak-anak. Coba kalian tentukan mana yang termasuk ke dalam PGL dan mana yang bukan. Ayo, yang nomor 1, PGL atau bukan? PGL, Bu. Ya, kenapa dia PGL? Karena Y-nya berderajat 1. Yeay, pintar ya. Terus yang kedua, termasuk PGL atau bukan? Ayo yang lain. Desi, mana suaranya Desi? Bukan. Ya, alasannya? Karena berderajat 2. Oke, gitu juga ya. Nomor 3, ada yang tahu? PGL, Bu. Ya, karena dia Pindah posisi. X dan Y-nya berderajat 1. Lalu bagaimana dengan yang nomor 4? Contoh nomor 4? Bukan PDL, Bu. Iya, karena dia? Karena dia berderajat 2. Iya, oke.
Jadi dia dari sini kita ketahui ya bahwa persamaan garis lurus hanya X dan Y-nya yang berderajat 1. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Next. Area ini dihapus dulu nih. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya kita hanya mengetahui bagaimana bentuk dari persamaan garis lurus, bagaimana bentuk persamaannya. Jadi sekarang kita akan mencoba menggambarkan dari persamaan garis tersebut, kita akan menggambarkan ke dalam bidang kartesius. Jadi untuk menggambarkan persamaan tersebut, kita ikuti nih, ini ada nih 3 langkah. Yang pertama, langkahnya, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, yang kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, yang ketiga, langsung saja kita menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, contohnya, kita akan menggambarkan pada bidang kartesius yaitu persamaan ini. Persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4. Jadi untuk menggambarkannya, kita ikuti 3 langkah tadi. Yang pertama langkahnya, kita menentukan titik potong si X. Dan diketahui Y sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini kita tinggal kita masukkan ke dalam persamaan di mana si Y ini tadi ya, si Y dia bernilai 0. Jadi jika kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X ini ya, 2X tambah 4, kita masukkan nilai Y-nya 0, maka 0 sama dengan 2X ditambah 4. Maka min 4 kita pindah ruas, sama dengan 2X, maka X sama dengan min 2. Jadi dari persamaan ini kita ketahui titik yang pertama atau si A. Si A itu kan X, Y. Jadi X, Y-nya yaitu min 2 dari X yang kita ketahui tadi dan si Y-nya 0 dari langkah yang pertama tadi. Nah, jadi kalau kita kita gambarkan dalam bidang kartesius, si X ya, si X min 2. Jadi min 2 dia di mana? Di sini sini ya letaknya. Iya. Terus selanjutnya si Y-nya di 0. Jadi dia di mana titiknya? Tetap ya? 4. 0,4. Di min 2. Tetap ya di min 2 ini karena dia min 2,0. Oke, jadi ini titik yang pertama atau si A. Nah, jadi yang selanjutnya ini untuk langkah yang pertama. Terus bagaimana langkah yang kedua, Bu? Sama saja dia. Kita tinggal masukkan ke dalam bentuk persamaan ini. Cuman kalau tadi kan Y-nya kita misalkan sebagai 0. Nah, untuk yang kedua si X-nya kita misalkan sebagai si 0. X sama dengan Jadi, 0. ya, X kita sama dengan 0. Maka jika kita masukkan ya, kita buat Y sama dengan 0 2X ditambah tambah 4. 2 dikali 0 tambah Jadi 4. hasilnya Y sama dengan 4. Y sama dengan 2 dikali 0, 0 ya, Iya, ditambah Bu. 4. Maka Y sama dengan 4. Maka untuk titik yang kedua atau si B yaitu 0,4. Jadi dia berada di mana? Di sini ya? Iya, Bu. Ini, Bu. Nah, selanjutnya langsung aja ke langkah yang ketiga. Di mana langkah yang ketiga kita tinggal menghubungkan titik yang pertama dengan titik yang kedua. Jadi persamaan garis lurus. Tadi pengertiannya kan yang apabila digambarkan dia akan membentuk garis lurus. Jadi benar ya? Benar, dia merupakan persamaan garis lurus. Benar, Bu. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, bisa ya dilanjut.
Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya bagaimana cara menentukan persamaan tersebut merupakan garis lurus atau bukan, dan juga kita sudah saya memberitahukan bagaimana cara menggambarkan persamaan garis lurus tersebut ke dalam bidang kartesius. Nah, sekarang nih saya ingin memberitahu nih untuk kalian-kalian semua, bagaimana kita menentukan persamaan garis jika yang diketahui itu hanya titiknya saja. Nah, kalau tadi kan kita hanya diketahui persamaan garisnya tuh. Selanjutnya kita menentukan si titik untuk menggambarkannya ke bidang kartesius. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi bagaimana? Ini simpel saja ya, karena kita hanya tinggal memasukkan ke dalam bentuk persamaannya saja. Jadi sebenarnya untuk soal seperti ini ya, ide itu hanya kita jumpai di pilihan berganda saja. Kalau di esai jarang dia. Jadi bagaimana cara menentukannya? Nah, langkah pertama kita memperhatikan ini ya, nilai dari si A, B, C, dan D-nya ini. Jadi kita langsung masukkan saja. Ini seperti titik minus 5,5. Jadi itu X, Y ya. Iya, Bu. X, Y. Itu kan X, Y. Jadi kita langsung masukkan aja nilai si X, Y tersebut. Misal kita masukkan ke option yang A. 3. Jadi 3 dikali 5. 3 dikali minus 5. Min Ya, 3 dikali 15. minus 5. Minus 15. Bu. Nah, selanjutnya ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 5. 10. Sama dengan min 5 ditambah 10. Min Benar 5, ya? Bu. Min 5. Iya, oke. Jadi pilihannya adalah yang A. Benar ya, jawabannya berarti si A. Benar, Bu. Jadi ya itu. Kalau kita cobakan nih ke si B, ke si C, ke si D, mungkin hasilnya lain. Kita Salah. misal ya, mau coba yang kemana? Ke yang B ya. Iya, Kita Bu. misal. 3 dikali minus 5, min 5, min 15. Ditambah 2 dikali, oh ini sama ya persamaannya, cuman hasilnya berbeda ya. Iya, Bu. Tadi kan hasilnya dia min 5, yang benar. Berarti dia 5 salah, Salah. berarti jawabannya iya. Udah. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya. Oke, nah ini ada di buku kalian ya, di halaman 168 ini. Jadi di situ ada yang ayo kita menalar ya. Nah, itu jadi saya di sini mau kalian tuh mengerjakan ayo kita menalar itu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini ya sebagai kuis ya pribadi. Oke, saya akan mencontohkan yang gambar 1 nih. Next. Nah, ini gambar 1. Jadi di mana gambar 1 soalnya itu kan dia ada clue-nya. Jadi kita disuruh menggambar tapi dia memiliki clue. Ada 3 clue. Yang pertama, di mana garis memotong sumbu X dan sumbu Y ada satu titik pusat. Apa itu titik pusat? Ada yang tahu titik pusat? Titik 0. Iya, jadi dia berada di titik 0,0. Dia memotong, berarti dia memotong. Nanti dia memotongnya garisnya pas di 0,0. Nah, yang kedua clue-nya, persamaan adalah Y sama dengan 2X, di mana X bernilai positif. Nah, jadi udah diketahui itu persamaannya. Jadi kita tinggal masukkan, kan Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Jadi kita bisa misalkan, untuk X yang pertama, di 0, kita masukkan. Nanti Y sama dengan 0. Yang kedua, berarti 0,0 kan? Sesuai sama titik potong tadi. Terus kita masukkan X1. Maka Y-nya sama dengan 2. Maka X, Y 1,2. Nah, jika kita gambarkan, itu akan membentuk gambar yang seperti berikut ini. Jadi betul nggak dia sesuai clue yang ketiga? Pemilihannya kan. Oke.
seterusnya nanti kalian kerjakan seperti itu juga ya. Baik, Bu. Itu untuk soal kuisnya. Oke, sama selanjutnya next. Nah, ini juga ada soal untuk kalian berlatih. Cak, pause dulu, Cak. Iya, Bang. Cak, pause kan dulu, Cak. Iya, Bang. Oke, jadi tadi itu ya penjelasannya sama tadi udah ya. Sudah, Kalian Bu. ada saya berikan tugas tadi berupa pengayaan itu nanti dari soal itu. Baik, Bu. Jadi mungkin itu saja lah ya yang bisa saya sampaikan. Kita bisa membuat kesimpulannya masing-masing. Kalau masih ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan lagi. Atau saya tadi sudah kirim video pembelajarannya dari grup. Itu jadi bisa kalian bahan tontonan atau bahan belajar di rumah ya. Baik, Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Oke, jadi mungkin sampai sini aja pembelajaran kita. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Kita akan tetap saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada. Cah.